Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung. Kepada para hadirin khususnya rekan-rekan mahasiswa, dimohon untuk menempati kursi terdepan yang masih tersedia terlebih dahulu. Saat sesi tanya jawab, peserta mata kuliah dapat bertanya menggunakan mikrofon yang berada di dekat tempat duduk peserta. Terima kasih. Kami mohon perhatian hadirin. Sesaat lagi acara akan dimulai. Kami mohon kepada hadirin untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih.
Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 28 Februari 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Ibu Deni Puspa Purbasari, dengan topik Seni Bekerja di Pemerintahan. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, apa kabar para mahasiswa semua? Apa kabar para mahasiswa? Baik, terima kasih ya. Baik ya, jadi sekali lagi selamat pagi kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita kembali berjumpa di acara Studium Generale KU 4078 semester 1 2003-2004 ya. Jadi saya juga pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyapa juga nih para tamu kita ya. Yang pertama ini Ibu Deni Puspa Purbasari. Ibu Deni, terima kasih ya sudah kembali lagi menyempatkan waktunya dan Ibu Deni hadir bersama delegasinya. Saya ingin menyapa dulu Ibu Dwina. Boleh Ibu berdiri, Ibu Dwina. Rekan-rekan ini alumni FSRD. Ya. Kemudian ada Bapak Hengki Sihombing, Mardogan Sihombing. Pak Hengki, beliau ini beliau ini adalah direktur operasional ya. Direktur operasional, gurunya Pak Hengki ini sahabat saya ya. Oke. Kemudian Pak Samsu Sempena, mohon berdiri Pak Samsu, direktur teknologi. Ya. Beliau ini juga alumni dari STAY,
ya. Stay ya, betul ya, informatika ya. Nah, baik, sekali lagi ini terima kasih ya. Hari ini kita akan bicara suatu topik yang agak berbeda dengan yang minggu lalu ya. Masih ingat ya minggu lalu ya, di BRI itu bicara tentang entrepreneurship, bagaimana Anda didorong untuk bekerja secara mandiri. Nah, hari ini justru kebalikannya. Nah, Ibu Deni ini akan berbicara. Jadi beliau ini kan adalah Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja ya. Mungkin pernah dengar ya, apa sih itu programnya ya? Nanti tolong ditanyakan ya, apa itu prakerja ya? Nah, beliau hari ini akan berbagi tentang kiat-kiat atau seni bekerja di pemerintahan, ya di birokrat. Saya yakin 5-10 tahun lagi mungkin di antara kalian tidak mustahil Anda berada di sana, bahkan akan menjadi insya Allah ya, menjadi pemegang keputusan. Ya, itu doa kita semua supaya Anda lebih sukses daripada kami. Baik, jadi seperti biasa topik ini nanti, pembicaraan ini nanti akan dipandu oleh kolega saya Pak Dr. Hafiz dari FSRD. Hari ini banyak sekali saya ngomong FSRD ini ya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi terima kasih ya Pak Hafiz, nanti bisa dipandu pembicaraannya. Mudah-mudahan diskusinya banyak. Ada hadiah nggak hari ini Pak Epin? Nggak tahu ya. Oh ada ya? Oh ada Bu Naomi ya. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia. Seperti biasa ada Bu Naomi, kemudian teman-teman dari Direktorat Kemahasiswaan, ada Pak Epin, Pak Ade, siapa lagi. Kemudian ya tentu saja teman-teman dari Humas ya. Terima kasih atas dukungannya. Dengan mengucapkan basmalah maka secara resmi saya buka kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale, yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Hafiz Aziz Ahmad SSN MDes PhD. Beliau adalah Kasubdit Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan ITB, dan juga dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB dengan kelompok keahlian komunikasi visual dan multimedia. Kepada Bapak Hafiz Aziz Ahmad PhD, kami silakan. Oke, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi ya dengan kuliah studium general di pagi hari ini ya, dan hari ini menarik ya karena kita bicara soal seni bekerja di pemerintahan. Ini topik ini jadi menarik karena tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Wijaya ya. Jadi berdasarkan data dari Terser Study yang dilakukan untuk angkatan 2015 ya, jadi kita lakukan ini di tahun 2022. Itu dari alumni ITB angkatan 2015 ya, 73% itu bekerja ya. Nah, dari 73% yang bekerja ini ternyata 11% itu bekerja di instansi pemerintahan. Artinya apa? Jadi mungkin tadi ya, mungkin teman-teman wah udah tertarik nih kerja di pemerintahan, tapi siapa tahu ya, karena ternyata ada alumni kita yang 11% kerja di instansi pemerintahan. Bahkan lebih besar dari yang kerja di BUMN. Yang kerja di BUMN itu sekitar 10% ya, seperti itu. Artinya dari data-data ini sebenarnya bahwa peluang bekerja di pemerintahan itu jadi satu hal yang menarik ya. Dan mungkin di sini juga kita nanti juga mungkin bisa mendapatkan insight ya, bahwa ternyata di bagian apa yang disebut sebagai bagian kartu prakerja ini mungkin juga satu profesi yang mungkin jadi menantang buat teman-teman semua ya. Baik, mungkin sebelum mulai saya tadi dapat satu informasi ya, bahwa dari rekan-rekan di kartu prakerja ini juga menawarkan satu bonus ya. Jadi tersedia 100 voucher Coursera ya, yang bisa teman-teman gunakan ya
3 bulan ya. Dan alhamdulillah yang hadir di sini sudah memenuhi syarat yang pertama ya. Jadi syaratnya itu teman-teman harus sebagai mahasiswa ITB. Semua mahasiswa ITB kan? Ya. Lalu hadir di kuliah ini ya. Jadi yang nggak masuk artinya nanti dilihat dari presensinya ya. Jadi dari 100 yang nanti dari yang hadir, yang mau daftar ya nanti dari situ dilihat ya, dicek dulu kehadirannya hari ini. Kalau memang hadir nanti berarti bisa masuk ke syarat yang pertama. Lalu yang kedua ya tinggal membuat akun di prakerja.go.id ya. Kenapa? Karena nanti aktivasi voucher dari Coursera ini akan disampaikannya lewat akun teman-teman di prakerja.go.id ya. Oke, itu mungkin yang pertama ya. Lalu yang selanjutnya agar lebih mempersingkat waktu mungkin saya mengundang Bu Deni, mungkin silahkan ke atas panggung. Oke, berikan aplausnya buat Bu Deni ya. Baik, selamat pagi Bu Deni, sehat? Selamat pagi, ya alhamdulillah sehat. Ya, baik, mungkin sebelum mulai saya izinkan untuk memberikan profil dari Bu Deni ya. Jadi Bu Deni adalah Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak Maret 2020. Jadi udah lama juga Bu ya, udah hampir 4 tahun nih ya. Nah ini juga artinya beliau ini juga kakinya double ya. Jadi selain bekerja di pemerintahan juga merupakan dosen ya Bu ya. Ya. Lagi cuti ya di Departemen Ilmu Ekonomi di UGM di Jogja ya. Lalu sekolahnya juga banyak di luar negeri ya. PhD-nya di bidang ekonomi di Universitas Colorado at Boulder Amerika Serikat. Lalu juga banyak menempati posisi-posisi yang penting ya, seperti itu. Nah, sekarang hari ini Bu Deni ini akan memberikan topik tentang seni bekerja di pemerintahan yang mungkin sebagai salah satu alternatif juga buat teman-teman ya, bahwa bekerja di pemerintah itu juga satu peluang yang mungkin terbuka dan sama menantangnya dengan bekerja di perusahaan swasta. Bangga, silakan Bu kalau mau dimulai. Oke, aplaus dulu ya mungkin buat Bu Deni. Saya izin berdiri Pak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Wijaya, Sekretaris Institut. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman di ITB. Yang kedua adalah kepada Pak Hafiz Aziz, Kepala CDC Career Center. Terima kasih Pak sudah berkenan mendampingi saya Pak. Kemudian Kabiro Humas ITB, Ibu Naomi, terima kasih Ibu. Kemudian Direktur Kemahasiswaan Bapak Prasetyo Aditama, terima kasih. Kemudian juga dosen pengampu dari SG, terima kasih sudah hadir. Dan teman-teman semua di ITB. Nah jadi tadi sudah sempat diperkenalkan, saya datang tidak sendirian bersama dengan 3 direktur. Karena memang saya ingin kemudian nanti ada juga testimoni, mungkin saya juga akan lempar kepada para direktur ya, untuk kemudian bisa mengatakan culture shock-nya kayak apa dan segala macam dengan sangat transparan kepada teman-teman. Nah jadi ada Pak Hengki Sihombing tadi, Direktur Operation, kemudian Pak Samsu Sempena, Direktur Teknologi, Ibu Dina, Direktur Kemitraan Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem. Sebenarnya ada 2 alumni ITB yang lain, Lydia kayaknya lagi keliling, Head Communication dari Prakerja, alumni ITB, kemudian ada Rian Bilardi juga di tim kemitraan yang itu kemudian melakukan kurasi terhadap lembaga-lembaga pelatihan maupun program pelatihan yang ada di Prakerja. Oke, without further ado, langsung saja. Oh baik, terima kasih. Nah, jadi saya tampil jalan-jalan aja karena takut ngantuk dan memang agak kaku semua badannya. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, saya ambil judul ini untuk berbagi. Supaya at some point in your life, ketika trajektori karir kalian itu akan berubah, you might remember today what I'm saying. Karena apa? Karena karir itu tidak linear. Nanti pada saat ada di persimpangan jalan dan kalian kemudian ada panggilan, silahkan kemudian
merefleksi sedikit apa yang saya sampaikan hari ini mungkin masih relevan di kemudian hari. Jadi ini refleksi dari pengalaman di prakerja. Background saya adalah dosen, teman-teman, tapi sejak tahun 2009 saya kemudian di pemerintahan dan kemudian, nah uniknya adalah sebagai dosen saya belajar deductive logic tentu saja, saya belajar teori, riset, empirical research itu seperti apa, kemudian habis itu di pemerintahan saya menjadi asisten dari staf khusus Wakil Presiden Budiono yang seorang ekonom, dan di situ tugas saya selama 5 tahun itu hanya duduk mendengarkan rapat-rapat tingkat tinggi tanpa hak bicara. Seorang PhD dari Amerika yang katanya paling pinter di angkatannya. Ini melatih saya luar biasa yang namanya to be observant, to be humble, untuk belajar. Dan selalu haus untuk belajar. Know who you are. Bahwa di atas langit masih ada langit. Jadi saya sama Pak Budiono 5 tahun. Di situ saya belajar bagaimana kemudian mengambil keputusan. Seorang teknokrat tanpa background politik kemudian memimpin rapat, mengambil keputusan di antara menteri-menteri yang berbeda interestnya, berbeda agendanya. Itu pelajaran luar biasa. Habis itu kemudian saya kembali ke kampus mengajar dan saya apply ke BCA. Kenapa apply ke BCA? Saya mau belajar bagaimana private entity seperti BCA, bank swasta, itu kemudian merespon kebijakan Bank Indonesia. Karena kalau kemudian tidak hidup within, kalian ada di luar, biasanya kemudian mungkin informasinya tidak seperti kalau kita ada di dalam. Saya apply loh seorang PhD dan saya bilang beri kesempatan saya untuk belajar, kasih saya minta 2 tahun. Tapi kemudian baru jalan 8 bulan saya diminta menjadi Deputi Ekonomi Kantor Staf Presiden. Nah kemudian saya masuk ke Kantor Staf Presiden jadi Deputi Ekonomi, ngurusin policy, circle terdekat. Disitulah saya tahu yang namanya political economy, economics in action. Bahwa kebijakan ekonomi itu tidak ditulis di ruang hampa. Ada konteks sosial, ekonomi, dan lain sebagainya yang harus dipertimbangkan. Karena visibility untuk dieksekusi itu tidak hanya deductive logic aja, bukan sekedar numbers. Jadi saya belajar itu. Nah kemudian teman-teman on top dari itu, setelah saya belajar di KSP, kemudian tetap saya tuh merasa selalu belajar. Saya kemudian ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan program Kartu Prakerja. Artinya adalah berbeda dari orang-orang yang biasanya dari operation ke strategik, saya dari strategik ke operation. Culture shock. Tapi di situ kemudian saya punya pengalaman yang saya ingin share sama kalian. Dan nanti dari Pak Samsu Dwina maupun Pak Hengki silahkan kemudian menceritakan tentang itu. So, ini arahnya ke sana ya Mas. Oke, harus bunyi. Nah, jadi teman-teman, ini saya gunakan background ekonomi saya simple. Pertama adalah Econ 101, jadi basic economics. Bahwa Adam Smith, bapak ilmu ekonomi modern ya, tahun 1776 menulis buku The Wealth of Nation. Apa sih yang menjadi sumber dari kekayaan suatu negara atau negara itu menjadi negara kaya? Nah, dia mengatakan secara general adalah, hey, ditentukan oleh jumlah tenaga kerjanya. Jadi punya orang dewasa atau penduduk, tapi kalau nggak kerja, itu percuma. Karena tidak menghasilkan barang dan jasa. Kedua, ditentukan oleh produktivitas tenaga kerjanya. Artinya bukan tentang jumlah kepalanya, tapi tiap orang itu bisa menghasilkan berapa per hournya, per jamnya. Nah kemudian yang ketiga adalah dia juga menuliskan, ini banyak tuh bukunya tebal gini, nah tapi saya hanya mengambil apa yang relevan pada pagi hari ini. Yang ketiga adalah alasan intervensi negara di dalam perekonomian. Jadi adalah salah orang mengatakan bahwa kalau orang klasik atau ekonom, liberal atau apa itu kemudian tidak mau kehadiran negara. Bukan, salah. Karena di buku Adam Smith dia sudah mengatakan ada 3 peran negara di dalam perekonomian. Yang pertama adalah pertahanan.
Karena produksi barang dan jasa tidak bisa dilakukan kalau negara itu berperang. Logis ya, karena itu negara harus kemudian defend. Pastikan kemudian borders dan segala macam aman. 2, kemudian apa? Bahwa hey, public works itu penting, termasuk public works di sini adalah education. Tapi yang satunya lagi adalah penyedia keadilan, justice. Karena apa? Di dalam perekonomian itu antar orang itu bertransaksi. Penjual, pembeli dan segala macam bisa saja ada dispute. Keadilan itu disediakan oleh negara dan negara harus adil. Negara harus menggaji hakim, jaksa dan segala macam untuk memastikan hubungan antar warga negara, transaksi jual beli dan kontrak-kontrak dan segala macam itu kemudian ditegakkan dengan baik. Anda punya sawah, tahu-tahu Anda keluar kota sawahnya dicaplok orang, misalnya seperti itu. Ya enggak bisa, ekonomi itu berjalan dengan baik kalau property rights itu atau hak milik tidak bisa ditegakkan. Jadi masih ada peran negara loh teman-teman. Ya. Terus kemudian saya ingin sampaikan kepada kalian satu lagi, yaitu cabang dari ilmu ekonomi yang namanya public economics. Jadi di public economics itu kemudian disebutkan alasan negara itu melakukan intervensi. Lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Karena public economics lahir tentu saja setelah si bapaknya, yaitu economics-nya sendiri. Nah, dia mengatakan tentang alasan negara itu menggunakan APBN untuk cawe-cawe. Apa itu? Yang pertama adalah fungsi alokasi, yaitu apa? Mengatasi market failure, kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu seperti apa sih contohnya? Misalnya, karena swasta, perusahaan-perusahaan itu ingin memaksimalkan profit, mereka kemudian emit karbon besar-besaran. Mereka tebang hutan besar-besaran. Mereka buang sampah pollutants ke laut atau ke sungai. Itu adalah market failure, harus dibereskan. Salah satu lagi dari market failures adalah misalnya saja pendidikan. Itu adalah hal yang bagus. Tapi kemudian ternyata masyarakat tidak mampu untuk kemudian membelinya. Karena itu negara melakukan subsidi. Karena apa? Karena dengan begitu kemudian pendidikan yang baik bagi warga akan memberikan hasil yang baik buat society. Jadi itu adalah contoh dari fungsi alokasi. Negara kemudian mengatasi market failure. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Yaitu mengatasi ketimpangan pendapatan, yaitu dengan pajak dan subsidi, mengambil dari yang kaya, kemudian memberikan subsidi buat yang miskin. Itu adalah fungsi distribusi. Yang ketiga, fungsi stabilisasi. Ketika ekonominya krisis, kayak pas COVID, kayak pas kemudian tahun 98, kayak pas Global Financial Crisis 2008, negara masuk dan kemudian melakukan belanja. Karena apa? Swasta kemudian mundur, konservatif, nggak berani, atau tidak bisa berproduksi. Masyarakat juga tidak bisa kemudian berproduksi, negara kemudian harus masuk. Jadi ada temporary deficit, utangnya naik di masa krisis, tetapi di masa normal harus distabilisasi lagi. Seperti itu. Jadi itulah fungsi dari APBN. Prakerja ada di mana sih? Saya centang-centang merah, semuanya. Kok bisa? Mari kita lihat. Nah, harus nadanya beda-beda. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin baterainya belum di-charge, saya nggak tahu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah situasi dari Indonesia. Saya mengajak kalian untuk menjadi citizen dari Indonesia. Bukan perspektifnya bias sebagai orang Jawa, orang ITB, cilaka. Kalau kayak gitu. Karena Indonesia ini beragam. Kalau nggak tahu statistik, bahaya. Kalau kemudian kita kurang aware dengan keberagaman kita, dan betapa rayanya Indonesia, besarnya Indonesia, bahaya. Karena dengan begitu secara tidak sadar ada unconscious bias di dalam kebijakan kalian, yaitu kemudian justru menyasar kepada yang elit, yang kecil, yang spesifik daripada yang general. Teman-teman sekalian, ini adalah situasi tahun 2019 sebelum pelatihan prakerja itu atau program prakerja dilahirkan. Tahun 2019 ini situasinya. Pada sisi penawaran pelatihan, penawaran itu artinya apa sih? Lembaga-lembaga pelatihan, lembaga-lembaga kursus.
itu sangat terbatas dalam hal kualitas, dalam hal relevansi, dalam hal keberagaman atau jenis pelatihan yang disediakan, dan kemudian ketersediaannya di seluruh wilayah. Kemudian di sisi permintaan, selalu ekonomi itu supply demand. Di sisi permintaan atau demand side, BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional, setahun 2 kali, setiap Februari dan Agustus. Itu mensurvei, menanyakan apakah Anda pernah mengikuti kursus /pelatihan/training. Yang ditanya adalah angkatan kerja, orang dewasa. Yang menjawab ya, hanya 10%. 10%, 90% tidak pernah attend any training. Teman-teman sekalian, 90% ini ekivalen berapa? 120 juta jiwa. Saya pingin kalian berpikir tentang skala. Jadi kalau problemnya skalanya besar, ya obatnya harus skala besar, bukan kemudian obatnya injeksinya dosis kecil. Orang Jawa bilang gak nampol, gak mempan. Jadi kalian harus tahu problem solution fit. Problemnya kayak apa, solusinya kayak apa dalam bentuk program, tapi juga skalanya kayak apa. Teman-teman sekalian, ini labor kita ketika disurvei oleh Bank Dunia pada tahun 2018 kalau nggak salah ada studinya Bank Dunia, ditanyain, menurut kamu training atau kursus itu penting nggak buat kamu? Ya penting, tapi kemudian ranking 10 dari 10. Nah, kenapa kemudian kamu tidak mengambil kursus atau pelatihan? Oh, saya tidak punya uang, saya tidak punya waktu, dan saya tidak tahu kursus apa yang harus saya ambil. Ini adalah surveinya mereka. Nah, ditanyain juga ke perusahaan. Perusahaan, menurut kamu pelatihan buat karyawanmu penting nggak? Oh penting. Ranking 6 dari 10 derajat kepentingannya. Nah, kemudian ditanyain kenapa kamu tidak berinvestasi dalam skill atau kursus buat pegawaimu? Oh karena satu nggak punya duit, karena beberapa mungkin adalah perusahaannya bukan perusahaan besar. Yang kedua adalah saya takut nanti saya sudah berinvestasi diambil sama perusahaan lain. Jadi kemudian dua-duanya, sisi perusahaan maupun si pekerja, sangat hemat, ngirit dalam kemudian melakukan reskilling maupun upskilling buat diri mereka. Nah, terus kemudian ini lebih severe lagi, yaitu apa? Kelompok rentan, yaitu penyandang disabilitas, perempuan dan lain sebagainya. Karena perempuan ada isu mobilitas, kemudian pregnancy dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, belum lagi kemudian sarana-prasarana yang terbatas dan literasi digital yang terbatas. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan program pelatihan pemerintah pada tahun 2019? Sudah ada 9 kementerian lembaga, tapi skalanya di situ hanya 870.000 setahun. Itu statistik yang kita dapatkan dari Dirjen Anggaran. Nah, dan nilainya itu adalah 3,5 triliun per tahun. Dan pelatihannya offline semua. Ini adalah gambaran 2019. So, melihat persoalan ini plus di bawah, di mana income per kapita kita itu masih rendah. Teman-teman, ini rata-rata upah gaji buruh karyawan pegawai per bulan. Segini, tahun 2019. Kalau biaya kursus misalnya 300.000, do you think people will spend 300.000 untuk kursus? Maybe not. Dengan duit segitu yang mereka pikirkan adalah kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Sekolah, transportasi, anak dan lain sebagainya. Betul? Jadi statistik itu penting untuk membuat kita understand the problems, the context. Jangan sekonyong-konyong. Kalau sekonyong-konyong itu bisa salah obat. Karena apa? Penyakitnya aja diagnosisnya udah salah. Lah, terus kemudian di sini Youth NEET, jadi anak muda yang not in education, not in employment, and not in training, itu 20%. 1 dari 5. Definitely mungkin banyak yang bukan ITB atau 100% bukan anak ITB. Jadi ini yang kemudian kata Adam Smith tadi, sayang banget. Kita ada bonus demografi, banyak yang belum bekerja. Terus kemudian yang kanan, partisipasi perempuan 51%. Padahal tingkat edukasi perempuan dan laki-laki itu hampir sama. Tapi kenapa kemudian perempuan tidak kemudian bekerja? Ini ada barriers buat perempuan
untuk bekerja. Misalnya saja, Anda berkeluarga, punya anak kecil, rumahnya kemudian di Bekasi, kantornya kemudian di SCBD. Commuting is very painful buat kita. 2 jam bolak-balik dan seterusnya, ini pasti sulit. Nanti kemudian juga ada kehamilan dan lain sebagainya. Jadi ada barriers untuk perempuan untuk participating. We admit that. Ini juga kemudian problem nomor 1, membuat jumlah orang dewasa tidak bekerja. Tapi kemudian yang 2,91 juta ini, ekonom akan mengatakan ini sebenarnya refleksi dari produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah. Karena itu kita tingkatkan dengan skill supaya ini kemudian naik, supaya kemudian lebih sejahtera. Poinnya adalah seperti itu. So, melihat besarnya skala masalah dan kedalaman masalahnya, obatnya apa? Mas, tadi masnya atau ini ya? Ya itu saya, ya siap. Curigation saya. Nah, jadi teman-teman, ini yang dilakukan oleh prakerja. Prakerja kalau melihat skalanya seperti itu, pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah harus kemudian menggandeng swasta. Dan kemudian inilah yang dibangun oleh prakerja. Sebuah ekosistem yang itu kemudian prakerja adalah at the core. PMO prakerja, manajemen pelaksana program kartu prakerja itu sebagai orkestrator pemelihara dari ekosistem ini. Jadi kita punya integrasi, nanti Pak Hengki silahkan sama Pak Samsu, integrasi dengan job portal 4, tapi juga ada scrapping dengan 7 kalau nggak salah, job portal yang lain. Ini untuk mengetahui tren pekerjaan, jobnya apa, dan setiap job itu tasnya apa, tas itu kemudian membutuhkan skill apa, skill itu kemudian disediakan oleh training apa, tahapannya, kayak itu. Kita memang belum sampai kepada taksonomi, teman-teman masih bekerja bagaimana kemudian dari iklan, lowongan, itu kemudian distratifikasi, dikategorisasi menjadi skill vertikal maupun skill horizontal. Menariknya adalah LinkedIn menunjukkan bahwa dalam 15 tahun terakhir di Indonesia, pekerjaan tidak hanya beberapa berubah, tapi yang parah pekerjaannya bisa sama, skillnya 45% berubah. Dan paling severe, software developer. Itu LinkedIn Southeast Asia. Jadi kita punya semacam regular meeting sama mereka, update gitu ya. Hey, datanya LinkedIn kayak apa? Selama the last quarter, update dong sama kita. Itu menjadi kompas kita, new skills apa yang perlu kita sediakan, dan kemudian kita teriak ke market, ke lembaga-lembaga pelatihan, kalau kalian menyediakan pelatihan yang baru ini saya red carpetin. Artinya adalah prioritasin untuk kemudian di-assess oleh asesor. Terus teman-teman, kita punya platform digital, itu ada 6. 2 adalah punyanya pemerintah, karena 1 pemerintah, 1 BUMN. Just in case, karena market bisa fails, program ini harus stay afloat. Kamu harus berpikir selalu GG, jangan-jangan, kalau-kalau. Karena harus ada kemudian second scenario, kalau kemudian marketnya fails. Yang ketiga adalah lembaga pelatihan, di sini sebenarnya bukan partner langsung, tapi dia integrasi sistem juga sama kita untuk melakukan face recognition. Supaya kemudian siapa yang mengikuti pelatihan dan segala macam skornya, nilainya dan atau apa, itu kemudian masuk ke PMO prakerja. Nah, lembaga pelatihannya sekarang ini 1.200 dan ini terus bertumbuh, beberapa juga kita bunuh karena kita anggap sudah tidak relevan. Terus yang 240 lembaga pelatihan ini juga keep growing. Untuk masuk di ekosistem prakerja semua pihak bisa memenuhi syarat dan ketentuan aja. Indikatornya 137 indikator, harus lulus. Lembaga pelatihan yang apply lebih dari 1.000, yang lulus hanya 200. Itulah situasi lembaga kursusnya kita. Jadi prakerja ini menjadi katalis dari peningkatan kualitas dari lembaga pelatihan. Jadi dicek bagaimana customer service-nya, tenaga keuangannya, bagaimana website-nya, apakah pendiriannya, aktanya itu lengkap dan segala macam. Jadi ada due diligence, ada cek program dan lain sebagainya. Nah kemudian kita juga setelah jadi prakerja itu masing-masing orang diberikan allowance, diberikan kredit, diberikan saldo 3,5 juta, pilihlah sendiri pelatihan yang kamu butuhkan di ekosistem prakerja. Mau ngambil 1 pelatihan boleh, mau ngambil 3 atau 5 pelatihan boleh, terserah kamu. Sampai akhir tahun kalau bersisa saya tarik semua, saya kembalikan ke kas umum negara. Seperti itu, kita punya sistem yang mampu melakukan itu. Terus teman-teman, tidak hanya itu, kalau Anda sudah menyelesaikan pelatihan, maka Anda akan mendapatkan cash incentive Rp600.000 saja. Kemarin batch 1 ditutup untuk 100.000 orang, pendaftarnya 533.000 orang. Jadi kita juga punya algoritma bagaimana kemudian memilih 100.000 dari 533. Ya harus sabar karena ya duitnya pemerintah terbatas.
Ya kita kemudian hanya bisa merekrut segitu, nanti batch selanjutnya kita akan tingkatkan kuotanya karena ini baru di awal tahun. Nah teman-teman sekalian, pada saat menerima insentif, ini ada kemudian rekening-rekening yang bisa dipilih. Mau pilih OVO, GoPay, Link Aja, Dana, BNI atau BCA boleh, silahkan. Dan itu semua tersedia di private dashboard kalian bisa melihat prosesnya sudah sampai mana. Dan uangnya 600.000 itu utuh, tidak ada potongan fee, ini enggak ada. Kenapa? Karena di timnya kita juga ada orang-orang dari DBS, IMB yang saya baca untuk kemudian membangun digital mechanism supaya kemudian bargainnya pinter. Ini mestinya nggak bayar dong, karena kan kamu punya rekening Vostro kayak begini, jadi nggak usah dong. Harusnya segini bisa berapa hari dong SLA-nya dan segala macam. Jadi harus punya experience supaya kemudian ngerti. Nah, next ini teman-teman. Prakerja itu tidak hanya menyediakan pelatihan, tetapi tuntas dari hulu ke hilir. Ini tampilannya prakerja, cantik ya, nggak kalah sama swasta toh. Ya karena yang ngerjain ini tadi yang saya sebutkan. Jadi jangan berpikir bahwa pemerintah itu selalu di belakang. Ada unit-unit di pemerintah yang itu kemudian layanannya adalah prima. Nah, prakerja adalah PMO digital yang pertama yang dimiliki oleh pemerintah, lebih tua daripada GovTech Edu-nya Pak Nadiem, lebih tua daripada DTO Kemkes. Peduli Lindungi sama prakerja lahir kita dulu. Jadi teman-teman sekalian, sekarang teknologi itu sudah sangat dibutuhkan. Dan kemudian bagaimana kita bisa mendeliver services dengan prima kepada masyarakat. Jadi prakerja tadi dari hulu ke hilir tidak usah download app. Kenapa? Karena masyarakat HP-nya ya gitu. Kapasitasnya juga terbatas, internetnya juga terbatas, nggak usah bikin repot. Yang user friendly aja, nggak usah gaya-gaya gitu. Nah kemudian habis itu bahasanya kamu, bukan Anda. Karena apa? Literasi digital masyarakat itu, literasi masyarakat itu terbatas. Dan ini prakerja itu untuk semua orang loh teman-teman usia 18 sampai 64. Ya, nggak ada UMPTN, nggak ada tes yang jelimet, nggak ada. Jadi ini benar-benar program untuk rakyat, keadilan sosial. Siapa aja yang mau belajar silahkan daftar. Nah, jadi kalimatnya harus langsung, pertanyaannya langsung, apakah kamu menganggur? Bukan kemudian pertanyaan, misalnya saja seperti survei BPS, karena itu juga hati-hati membandingkan data prakerja dengan data BPS. Kalau BPS itu surveyor datang ke rumah, bertanyanya menganggur adalah, kalau definisi bekerja adalah, apakah Anda setidaknya dalam 1 minggu terakhir melakukan pekerjaan untuk mencari pendapatan atau membantu mencari pendapatan minimal 1 jam. Coba kalau itu ditaruh di dashboardnya sini, untuk tanya apakah Anda bekerja. Yes, mesti ngono. Jawabnya ya, gitu. Enggak dibaca. Karena apa? Literasi kita, reading comprehension, terbatas apalagi online. Waduh, screen-nya juga begitu teman-teman. Jadi harus pertanyaannya straightforward. Apakah kamu menganggur? Kalau jawab ya, apakah sebelumnya kamu pernah bekerja? Ya atau tidak? Kamu bekerjanya sebagai karyawan atau sebagai wirausaha? Ya. Jadi diagnosisnya itu pertanyaannya singkat-singkat. Gak usah sophisticated. Gitu loh. Kalau sophisticated ya lama gitu loh. Dan ini nanti yes saja. Apakah Anda adalah komisaris BUMD? Yes. Kemudian protes. Pak Hengki, kenapa saya salah dudul itu apa? Dudul itu salah klik. Salah gini, saya bilang iya padahal saya itu bukan komisaris BUMD gitu. Protes. Loh lah kenapa didudul? Kan orang Jawa bilang gitu loh. Lah Anda tuh baca atau tidak gitu. Ya kayak begitu, masyarakat kita seperti itu teman-teman. Nah karena itu prakerja punya contact center kita lengkap, ada live chat, ada hotline, itu free, dan satunya lagi adalah ada web form. Kan karena preferensi orang itu beda-beda. Kalau teman-teman ingin ngerti berapa banyak kita menerima calls, baik dari 3 channel itu ya, selama 3 tahun ini. 22 juta. Pertanyaannya kayak apa sih kok sampai segitu banyak? Berarti prakerja masalah dong. Sebentar. Pertanyaannya gini Pak. Pak, saya lupa email saya. Pak, password email saya apa ya? Pak, kenapa nick saya ini tidak dikenali? Pak, saya tuh sudah lulus, tapi kenapa tercatat sebagai siswa atau mahasiswa aktif di Kemdikbud? Pak, ini kok nggak bisa nyalain lokasi itu loh Mas ya, lokasinya nggak bisa. Pak, pertanyaannya wakreh, macam-macam kecil-kecil. Nanti Pak, ini kok uangnya belum saya terima. Padahal itu waktu Indonesia Timur, kitanya banknya baru bangun.
Nah, gitu. Belum transfer, tapi sudah, wah pada tanggal ini harusnya sudah diterima. Nah, jadi teman-teman banyak hal. Ini rakyat biasa. Karena itu kita harus punya contact center yang jago, profesional melayani mereka. Dan tingkat kepuasan kita, CSAT-nya berapa Mas Hengki? 92 ya. 92% tingkat kepuasan penggunaan contact center kita. Jadi melayani rakyat biasa itu dengan segenap hati, dengan prima, bukan menjadikan mereka sebagai masyarakat kelas kedua. Karena experience ini matters teman-teman. Berapa kali kalian misalnya telepon institusi pemerintah, nying, email bounce, atau kemudian tidak dijawab, atau di PHP-in, right? Kita nggak ada kayak gitu. That's why spending terbesarnya PMO Prakerja itu adalah contact center. Dan kita meeting sama mereka, sama agents itu pagi sore. Kok kayak gitu banget Bu? Ya karena kita punya tenaga atau staff yang experience di contact center. Karena itu dia tahu SOP-nya harusnya begini. Oh ada yang baru, kemudian kitabnya begini. Jadi jawabannya itu seragam, tidak lain orang, lain jawaban. Kapan kemudian dieskalasi ke manajer, kapan dieskalasi ke direktur, itu ada SOP-nya. Terus ini teman-teman registrasi langsung tanpa ada perantara. Nah, biasanya kan surat keterangan ini dari Pak RT, dari Pak RW, dari Pak Lurah, nunggu dulu jamnya Pak RT, Pak RW-nya ada dan segala macam. Ini langsung. Dan kita pergi ke pulau-pulau terluar, kabupaten-kabupaten 3T, testimoni anak-anak muda yang mengatakan baru kali ini saya dapat program pemerintah, saya bisa akses langsung. Biasanya berhenti di tempatnya Pak Kepala Desa dan circle-nya. Karena semakin jauh biasanya teman-teman, itu memang kemudian local elites-nya itu makin kuat. Karena kesempatannya berbeda dengan kalian yang ada di kota. So, understand about Indonesia. Jangan kemudian narrow minded sebagai kaum elit Republik ini. Kita ini semua yang di ruangan ini kaum elit. Tapi jangan berpikir elitis gitu loh. Berpikirlah dengan bijaksana tentang Indonesia. Terus habis itu teman-teman tanpa kartu fisik. Ya ini, Bu namanya kok program kartu prakerja berarti ada kartunya? Enggak ada. Lah kok ya nyebut kartu itu loh Bu, ya tanya Pak Presiden. Masalahnya gini loh teman-teman, nah ini juga kita itu perlu punya wisdom, punya kerendahan hati. Pak Presiden itu juga struggling ketika mau ngomong pada saat kampanye itu, ini ada program kartu prakerja, kalau saya ngomong misalnya saja kartunya itu adalah 16 angka, seperti kredit card, digital, ora ono bayangan masyarakat itu, ya benar. Ya udahlah kartu prakerja karena sudah asosiasinya dengan kartu, ya udahlah gitu. Jadi teman-teman, sometimes artikulasi verbal seorang politisi itu gak usah kalian pikir serius banget sebagai teknokrat gitu loh. Karena nanti eksekusinya itu bisa berbeda, karena kita tahu yang dihadapi itu berbeda gitu loh. Bahwa yang dihadapi itu masyarakat yang mestinya mudah gampang mencerna bahwa oh ini ada program untuk saya bisa reskilling, upskilling dan bahkan skilling, dan itu untuk semua orang, oh pengangguran, lulusan SMA, korban PHK maupun wirausahawan maupun semua pekerja yang ingin meningkatkan keterampilannya. Pak Jokowi ngomongnya begitu, tapi kartu prakerja, ya saya sudah hai gitu kan, wah kartu gimana nih, saya ada. Nah jadi kartu prakerja itu tidak ada kartunya. Terus habis itu, kemudian ini kayak kartu kredit aja, kita kan nggak perlu. Nah prakerja itu hanya satu kali seumur hidup teman-teman, jadi tidak berulang seperti PKH atau BPNT, ya itu berulang. Prakerja itu sekali seumur hidup sudah jadi penerima tahun 2020, nggak bisa jadi penerima tahun 2021 dan seterusnya. Artinya adalah prakerja itu memaksa adanya graduation dalam waktu 1 tahun. Kenapa Bu? Bukannya belajar itu harus terus-menerus, betul. Kalau tadi rakyat kita cuma 1 juta. Tadi kan 120 juta, APBN-nya kalau dikalikan aja 3,5 juta kalikan 120 juta tuh nolnya udah kececeran, nggak jelas itu sampai keluar ruangan sana-sana. Nah jadi nggak bisa teman-teman untuk kemudian itu jadi pemerataan. Kesempatan. Nah tapi kita bisa kemudian nantinya di Prakerja 2.0 kami memikirkan adanya algoritma mungkin buat kelompok khusus. Misalnya saja ini thinking out loud ya, saya belum nggak berwacana yang gimana, itu kan kesepakatannya atau policy-nya nanti dari policy komite. Orang dari keluarga tidak mampu, cukup muda,
dia mengambil pelatihannya banyak dan kemudian pretest dan post-test score-nya itu tinggi. Ini berarti anak yang niat dan berprestasi. Mungkin dia akan dapat second chance, misalnya seperti itu, mungkin. Nah karena apa? Sekali lagi teman-teman, pemerataan adalah nomor satu, tetapi yang kedua adalah kita percaya bahwa pendidikan dan pelatihan itu adalah social ladder, menuju kepada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Ya. Nah terus habis itu, pencarian dan rekomendasi pelatihan ada, kita pakai machine learning untuk mematching peserta, demographic profile dan minat peserta dengan pelatihan, karena 1.200 kalau scrolling kan capek, jarinya tuh, matanya juga bisa kero ya, orang Jawa bilang, ya karena 1.200. Lah, jadi kita pakai machine learning, kita juga ada search by harga, search by rating, search by kategori, search by moda, pelatihan dan seterusnya. Nah, terus teman-teman sekalian, untuk pekerjaan kita juga ada rekomendasi pekerjaan yang paling kanan, yaitu apa? Kita dari scraping itu, kalau misalnya saya selesai pelatihan Excel atau misalnya Adobe Photoshop atau kemudian JavaScript dan segala macam, maka lowongan pekerjaan yang menyebutkan membutuhkan itu langsung muncul ke dashboard kalian. Kalian selesai pelatihan misalnya saja operasi alat berat, eskavator, bulldozer kan ada oleh United Tractors, atau nyupir truk sama bis oleh Hino. Maka pelatihan alat berat, lowongan pekerjaan alat berat, lowongan driver itu akan muncul di dashboardnya kalian. Bukan lowongan pekerjaan engineer untuk software developer misalnya, nggak ada kayak begitu. Jadi dengan mesin itu mempermudah anak-anak kemudian melihat pekerjaan. Dan tinggal klik, kemudian mereka registrasi dan kemudian attach sertifikatnya prakerja, bikin CV dan surat lamaran. Sehingga mereka akan shoot opportunity itu lebih sering. Karena apa? Ketika saya pergi ke Sintang, saya pergi ke mana itu Musirawas Utara, saya pergi ke Nias, Rote, teman-teman itu nggak tahu bahwa di prakerja itu ada fitur itu, padahal sudah kelihatan tinggal dudul, tinggal tek gitu, dan kemudian melihat pekerjaan di Kupang, oh ya banyak ya. Karena saya bilang, kalian bisa bekerja di Surabaya, kalian bisa bekerja di Makassar, tapi sama orang Jawa bisa bekerja di Merauke, orang Jawa bisa kerja di Aceh, vice versa. Indonesia ini adalah milik kita bersama, kita bangun bersama dengan keahlian yang berbeda-beda. Jadi prakerja itu juga berniat untuk menjalin kesatuan Indonesia secara digital. Karena keahlian itu tidak banyak teman-teman. Bagaimana kemudian memastikan bahwa warga negara Indonesia yang ratusan juta itu bisa kemudian mengakses pelatihan ini kalau tidak deliverynya secara digital, hanya offline doang. Kalau offline doang, pikirkan kalau kalian dari Seram bagian barat yang Pak Samsu kunjungi, kalian harus meninggalkan keluarga kalian, pekerjaan kalian untuk ke Ambon, yang bayar siapa? Terus kemudian pelatihannya 7 hari atau 1 bulan, yang bayar siapa? Opportunity cost-nya ada, that's why teman-teman kita itu harus berpikir Indonesia sebagai negara yang raya, anak-anak kepulauan itu ada, tidak mudah seperti kita. Oh pelatihan dari Padalarang ke Bandung, kecil. Ya itu Padalarang ke Bandung, kalau gini dulu gimana sama begini? Tidak bisa. Gitu loh. Jadi internet itu sudah membuktikan bahwa lembaga pelatihannya bisa dari mana saja, keahliannya bisa dari mana saja. Kita punya lembaga pelatihan dari Batam, betul ya Bu? Kemudian dari Kabupaten Pringsewu. Wah, Pringsewu itu mana? Pasti nggak tahu. Dulu Pak Hengki juga nggak tahu. Nah terus habis itu kemudian ada juga dari Timika, ada juga dari Maros. Sekarang lembaga pelatihan ada di mana-mana. Sekarang mereka bisa serve dan mengekspor keahlian itu untuk dinikmati seluruh Indonesia. Nah, lembaga-lembaga pelatihan yang masuk ke prakerja ini teman-teman, tidak ada jaminan mereka laku. Mereka hanya saya kasih SIM, ya kamu lolos untuk dapat SIM. Tapi apakah kamu dapat penumpang dan penumpangnya banyak? Nggak ada jaminan. Jadi antar lembaga pelatihan bersaing dalam kualitas, dalam harga, dalam layanan, dalam apapun paketnya mereka. Itu adalah prinsip, jangan pemerintah melakukan semuanya sendiri. Nah lembaga pelatihan kita macam-macam, ada LPK, LKP, Universitas, PTN, PTS, Politek, ada korporasi seperti Hino, United Tractors dan lain sebagainya. Next. Nah teman-teman sekalian, ini adalah profil dari pekerja Indonesia. Lihat ini, kalau lihat seperti ini, that's why jangan elitis. Kita tuh harus inklusif, karena cita-cita kita menjadi Indonesia yang itu adalah berpendapatan tinggi, inklusif, dan sustainable. Jadi kamu nggak bisa meninggalkan fakta ini. Kalau kamu kemudian hanya fokus pelatihannya itu adalah untuk S1 yang elit-elit, kamu meninggalkan mayoritas rakyat Indonesia. Kita harus kemudian sekali lagi
melihat statistik dan kemudian mendesain program kita ini untuk siapa. Dan tadi intervention of the government itu salah satunya adalah income redistribution. Dan salah satunya lagi adalah untuk apa tadi? Memperbaiki market failure. Di sini orang-orang ini tidak memiliki kemampuan meskipun berniat untuk belajar. Banyak ibu-ibu yang kemudian sekarang punya bisnis jadi florist, jadi makeup artist, jadi bapak-bapak yang jadi fotografer di weekend. Sekarang eventnya banyak banget. Event pre-wedding, wedding, sunatan, apa semuanya make upan. Karena di sosial media, right? Itu demand-nya luar biasa teman-teman. Sabtu Minggu ada tambahan income buat ibu-ibu. Dan mereka tidak perlu pergi ke jauh-jauh. Dan itu hanya mensuplai pekerjaan, mensuplai labor pada saat dibutuhkan. Banyak juga ibu-ibu yang bekerja sebagai customer service dari rumah dengan menggunakan internet. Jadi teman-teman sekalian, opportunity kemudian terbuka. Terus itu tadi saya bilang, problem solution fit. Tadi saya bilang, surveinya Bank Dunia bilang, kenapa kamu nggak berlatih? Nggak punya duit, saya kasih beasiswa. Tadi 3,5 juta. Saya nggak punya waktu, ya udah pelatihannya ada yang online. Sesuaikan sendiri, self-paced learning, micro skilling yang pendek-pendek ada yang mau panjang 1 bulan juga milih sendiri. Habis itu yang ketiga adalah saya nggak tahu pelatihan apa yang saya beli. Ya jangan sampai beli kok tikus dalam karung apa, kucing dalam karung. Ya. Jangan membeli kucing dalam karung karena itu pakai ala e-marketplace. E-marketplace itu yang jual kamera kan banyak teman-teman. Tapi kemudian deskripsinya ada, ratingnya penjual ada, harganya ada. You compare. Sama. Apa bedanya dengan di sini? Jadi prakerja itu kita itu hanya mengadopsi cara-cara yang ada di private sector. Tapi untuk layanan pemerintah. Nah terus teman-teman, dan pelatihannya bukan hanya menyelesaikan pain points-nya dari users, tetapi juga relevan dan berkualitas. Ini, kalau melihat LinkedIn, LinkedIn itu puncak piramida teman-teman, white collar jobs. Dan di sini lihat nih, yang dibutuhkan adalah kayak gini. Dan ini berubah, dan dia bilang bahwa 41% itu skill ya bukan jobnya itu berubah pada 2025. Dan LinkedIn mengatakan implikasi kebijakan yang dibutuhkan untuk kebijakan publik adalah terapkan skill first policies. Degree is not sufficient. Orang melihat kamu bisa apa, kamu bisa perform apa, kamu pengalaman apa. Nah jadi degree sekali lagi is not sufficient. Kedua, support hybrid. Jangan kemudian berpikir bahwa bekerja itu adalah tatap muka terus. Sekarang orang 12 pihak, perusahaan maupun pengguna, perusahaan maupun karyawan, dua-duanya ingin bisa hybrid. Kemudian yang ketiga, develop AI skills. Karena AI itu membuat pekerjaan menjadi mudah. Still, kamu harus bisa ngeprom, kan gitu. Harus ngerti kemudian imajinasi, kreatif dan segala macam dan kritikal untuk kemudian menyuruh si AI melakukan pekerjaan. Nah habis itu 10 job role di Indonesia untuk yang blue collar. Karena ini teman-teman sekali lagi yang kita dapatkan dari apa yang ada di mitra kita. Yang atas bukan mitra tapi kita minta karena itu untuk kemudian mengupdate kita setiap quarter. Yang ini administrasi, sales dan segala macam. Dan ini gede banget teman-teman. Bahkan ketika kita bicara hilirisasi semua bidang, setengah dari pekerjaannya itu ada pekerja tidak langsung. Pekerja tidak langsung itu apa? Bukan metalurgi, bukan kemudian mining dan geologi dan segala macam, atau engineering yang teknik mesin, bukan. Pekerja tidak langsung itu pemasaran, keuangan, administrasi, satpam, tukang bersih-bersih dan segala macam itu 50%-nya. Jadi kita nggak boleh kemudian bias, kalau sudah mikir hilirisasi adalah engineering, toktil, enggak. Yang tadi pekerja tidak langsung itu juga dibutuhkan lah, yang melatih mereka siapa, yang cocok sama pekerjaan itu siapa, kita tahu kok ada. Jadi jangan narrow minded, jangan kemudian langsung jump into conclusion, diskusi dalami, supaya kita kemudian mengerti betul persoalannya. Nah teman-teman sekalian 80% pekerjaan di perusahaan itu tergolong ini. Blue collar atau yang disebut sebagai entry level white collar. Dan yang trending adalah pekerja remote, sama ya, sama si LinkedIn, tadi support hybrid gitu. Yang kedua adalah paruh waktu, wah sekarang tuh paruh waktu banyak banget, karena orang menghargai leisure dan juga flexibility. Yang ketiga adalah freelance atau proyekan. Jangan sampai mismatch. Perusahaannya pinginnya adalah freelance atau paruh waktu atau proyekan, kamu maunya adalah pekerjaan yang full time. Itu sudah mismatch. Nah jadi
kenali apa yang menjadi tren di job market juga, supaya kemudian kita pas. Nah, kemudian selanjutnya, ini adalah prakerja, menyatukan Indonesia, 514 kabupaten kota itu ada. Jadi teman-teman, dengan kemudian kita menggunakan pelatihan online, terutama ada self-paced learning, semua kabupaten kota termasuk yang di Pegunungan Tengah Papua ini ada pesertanya. Mamberamo Raya, Nduga, Deyai, Dogiai, Puncak Jaya, Lani Jaya, Intan Jaya, pegunungan di daerah Pegunungan Tengah ada pesertanya. Karena dengan begitu juga lebih fleksibel. Sekali lagi, salah satu alasan kenapa kita punya juga on-demand video, atau pelatihan, kadang orang bilang, oh video mah koyok YouTube gitu ya. Tapi teman-teman, di sini yang software developer yang TI siapa? Nah, saya tanya sama Pak Samsu sama Pak Hengki, Mas setelah kalian lulus, kalian itu ngambil pelatihan, itu modanya apa? On demand video. Karena aneh Bu, kalau IT itu diajarkan pakai webinar, apalagi offline. Aneh. Nah, makanya kita salah mengerti. Tapi juga kemudian nggak tepat kalau pelatihan nyupir truk kemudian online itu salah obat. Itu kayak simulator, itu mah bom kar, ya kan? Main video game itu Bu, ngono. Lah ya makanya itu nggak bisa. Yang kalau kayak gitu. Nah terus habis itu teman-teman, online ini juga ada isu selain dari nature dari tadi ya bidangnya, yaitu ini yang baru kita ketahui ketika kita tahun lalu hanya pelatihannya sinkronus. Yaitu tatap muka sama webinar, webinarnya ada yang mulai jam 7 malam, karena apa? Untuk orang yang bekerja. Jam 7 malam WIB, ya karena sebagian besar dari penyedia pelatihan kita, orang dari kawasan WIB. Lah adik-adik di Papua jam 9 coy, baru mulai ngantuk, selesai sampai jam 12. Nah makanya kita harus empati, oh iya ya dan segala macam. So, di prakerja ada pelatihan Sabtu Minggu, pelatihan malam dan segala macam karena 60% dari peserta prakerja itu adalah orang yang bekerja. Dan yang bekerja tidak berarti baik-baik saja, lihat statistik lagi tadi 2,9 juta coy. Gitu loh, jadi jangan kemudian sotoy bilang, wah prakerja untuk mereka yang sudah bekerja, emang bekerjanya kayak ini, direktur-direktur ini. Enggak, yang bekerja sebagai karyawan kan mereka pasti ingin meningkat kehidupannya dan kita pingin mereka lebih sejahtera, dapat decent jobs, not just jobs. Decent jobs, better jobs, more productivity dan segala macam. Nah ini teman-teman nextnya dan itu inklusivitas adalah yang kanan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan. Nextnya ini teman-teman sebenarnya secara efektif per orang itu mendapatkan atau menggunakan beasiswa pelatihan di prakerja itu berapa sih? 665.000. Karena pada saat semi bansos kan semuanya online, nggak ada offline. Itu beasiswanya cuma 1 juta. Nah terus kemudian yang tahun lalu sama tahun ini ada offline, baru beasiswanya 3,5 juta. Tapi jumlahnya kecil. Tapi teman-teman, ketika hanya segitu dikalikan dengan jumlah programnya yang gede, sekarang kita sudah melayani 17,5 juta orang, main skala saya bilang tadi, 17,5 juta orang, ini main duit triliunan. Ketika main duit triliunan dan ini APBN, you harus akuntabel, you harus transparan, you harus diaudit berkali-kali dan siap untuk itu. Jadi saya ini diaudit sama A, B, C, D, E, laporan, terus ya udah jalanin aja. Enggak boleh ngeluh, this is what it is, suck it up, saya bilang gitu. Ya karena apa? Kalau bukan kita, bukan prakerja, apa alternatifnya buat teman-teman yang Indonesia Raya itu? Prakerja is imperfect, yes, of course, an innovation will never be perfect from the beginning. Ajaib kalau kemudian kita punya inovasi pertama langsung sempurna, apalagi kebijakan publik. Nanti saya jelaskan di konklusi ya teman-teman ya. Ini Bu Deni ini tadi seni bekerja di pemerintahan ini, mana seninya? Enggak ada seninya ya, serius semua. Ntar dulu ada yang seninya. Nah jadi teman-teman, begitu saya tahu bahwa duitnya segede gini, pasti banyak yang menduga yang tidak-tidak. Karena apa? Corruption banyak. Di prakerja walaupun sudah, tapi ginilah teman-teman, koruptor itu enggak main digital, cash, wis paham toh? Nah, karena kalau digital itu trackable gitu loh, transparan.
Nah karena itu prakerja itu jalannya digital, uangnya juga utuh 600.000 penuh, nggak ada potongan-potongan, implicit cost apa-apa nggak ada. So teman-teman, untuk membangun credibility dan trust dari publik, 3 bulan pertama dari prakerja saya sudah invite TNP 2K karena itu masih institusi pemerintah, tapi itu sebenarnya didanai oleh pemerintah Australia, isinya ekonom-ekonom senior, tolong lakukan rapid assessment pada kita. Habis itu sepanjang periodenya prakerja, ini studinya 99% dananya itu adalah eksternal semua. Karena jangan sampai jeruk makan jeruk, evaluasi itu harus dilakukan oleh eksternal. Tapi dilakukan eksternal kalau dananya internal gimana Bu? Ya bisa jeruk makan jeruk, tergantung pesanan bohir kan gitu kan. Nah karena itu jangan sampai, karena itu ini dananya ada dari eksternal macam-macam. Apalagi JPAL itu, wah dananya itu USAID, kemudian Australian Government, kemudian ada juga Bill and Melinda Gates Foundation, ada dari BI Institute, LPDP dan segala macam. Ini yang menjadi pendanaan, ADB 2 kali melakukan pendanaan. So teman-teman, dengan evaluasi yang berkali-kali ini, artinya apa? Silahkan. Kamu bilang jelek tak terima, karena lebih baik aku tahu kalau itu jelek dan aku memperbaiki. Bukan kemudian pura-pura semua baik-baik saja. That's not responsible. Karena duit yang dipertaruhkan di program ini gede. Kita harus kemudian cepat dapat evaluasi dan mengoreksi. Karena itu Pak Hengki sejak awal sudah bilang, saya pertanyaan pertama, Mas, kita ini mau hire vendor pembangun aplikasi atau bikin sendiri? Itu core kompetensinya prakerja Bu, jangan divendorkan. Siap. Karena kalau divendorkan ini nanti principal agent problem, lemot, lama respon. Mas, ini server saya lemot ya, ada keluhan dari pengguna katanya daftar gini lama. Oh iya Bu, besok ya saya ini masih pegang klien ini. Wah, saya sudah dikomplain jutaan orang, nggak bisa gitu. Tapi kalau itu kemudian tim kita sendiri, Mas Samsu ini kok ada keluhan ini ya di Instagram, bahkan belum masuk ke contact center, langsung kemudian diobati. Itu mau jam 11 malam sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, gua nggak mau tahu. Mau wayangan, dilanjut seketopraan terserah, pokoknya itu kemudian beres. Itu teman-teman, jadi itu yang menjamin agility dan juga responsiveness, adaptability dari fitur-fitur yang ada di prakerja. Next, kesimpulan dari itu semua apa sih riset-riset itu prakerja bagus dalam hal employability, entrepreneurship dan segala macam. Dan itu teman-teman bisa kunjungi di www.prakerja.go.id bagian kemudian laporan kalau tidak salah atau studi atau apa ya, artikel. Nah, supaya di situ atau publikasi di situ semua riset-riset itu kita publikasikan. Nah terus teman-teman, apa output, outcome dan impact dari program ini? Nih, main skala besar terbukti. Apakah kompetensi meningkat? Nah teman-teman, ngukur kompetensi itu rumit. Tapi yang dipakai oleh prakerja pretest dan posttest. Pada saat tahun pertama prakerja, 1,5 tahun prakerja, itu kan yang kena COVID banyak banget. Itu pretestnya 34, posttestnya 74. Ini sudah agregat sampai dengan yang terakhir, Desember. Pretestnya ada 52, posttestnya 69. Karena apa? Standarnya makin tinggi makin susah. Bu Dwina ini sudah naikin standar yang kali ketiga. Lah terus habis itu completion rate-nya 96%. Bu kok bisa ya completion rate-nya gede? People respond to incentive, itu principle economics number 1. Jadi kalian juga jangan naif. Jangan pelatihan, jangan dikasih insentif. Biar mereka itu tidak mata duitan. Belajar saja, ya itu kalian. Rakyat tok, kamu suruh belajar tok gitu, tidak bisa. Jadi people to respond to incentive, kasih gula-gula, ibaratnya maraton, di garis finish ada door prize, ada minum, ada donat, ada apa gratis. Apa enggak lari kalian? Lari kan? Supaya kemudian mencapai garis finish, karena pengetahuan tidak akan didapatkan kalau kalian enggak selesai, period. Tapi ngono ya ngono, neng ojo ngono, gitu ya gitu, tapi jangan kebablasan. Kalau insentifnya kegedean, nanti motivasinya ke uang, bukan ke pengetahuan. That's why begitu kita meninggalkan periode COVID, insentifnya tinggal 600.000. Untuk apa? Ganti paket data, biaya transportasi ke lembaga pelatihan, dan atau membeli kemudian paket pelatihan yang lain. Jadi itu teman-teman, design matters. Desainnya sudah salah, eksekusinya amburadul. Hasilnya tidak akan seperti yang kita harapkan. Nah ini output dan outcome. Kemudian bagaimana dengan impact? Teman-teman, ini statistiknya ini ya. Ini 3 tahun sebelum prakerja, angkanya itu mubeng-mubeng itu apa ya? Muter-muter.
muter-muter antara 9, berapa, 8, berapa. Itu 2 angka 8 dan 9 itu gitu terus. Nah, begitu prakerja masuk dengan skala besar, 20,6. Ini masih nothing karena yang orangnya masih gede teman-teman. That's why kita harus berpikir bagaimana dengan duit yang terbatas kita bisa memberikan ke banyak orang dan meaningful. Bukan sekedar memberi, ada hasilnya. Wah itu social engineering yang luar biasa dan data itu harus dibaca terus, dianalisis terus. Nah terus teman-teman, impact program. Apakah program ini berdampak? Ini modelnya atau tekniknya, metodologinya randomized control trials yang melakukan JPAL, MIT Harvard ini. Nggak bisa saya sogok, nggak bisa saya pengaruhi. Mereka punya desain yang sangat robust, bahkan diseminarkan di Harvard metodologinya karena unik. Cara kita itu melakukan low tray itu unik. Nah, jadi teman-teman hasilnya mereka adalah itu. Bu, masa pendapatannya per bulan cuma naik 10%, 122.000. Itu apa Bu, duit 100.000? Teman-teman, jangan elitis. Itu 122.500 itu 60% dari nilai kartu sembako. You mau ngajarin orang kerja atau you mau ngajarin orang tangannya di bawah? Kita kan pingin ayo ketika sulit kita bantu, tapi kemudian kalian mandiri ya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Kedua, itu ekivalen dengan 4,2 rata-rata upah buruh per bulan loh teman-teman. Tadi angkanya kan 2,91 ya. Ini angka ini gede buat mereka, meaningful. Terus habis itu yang ketiga dihitung dengan tim Prospera yang dari Australia. Ini sebenarnya return on investment-nya berapa sih? Karena kita ekonom selalu bilang human capital investment. Is it really in investment? 15,5% return on investment-nya. Padahal surat utang negara, Bu Sri Mulyani, jualan SBN itu bunganya 6,7%. Jadi kalau ongkosnya 6,7%, hasilnya 15,5%, masuk atau masuk? Ya masuk. This is a good investment, murah meriah. Jadi teman-teman sekalian, ekonomi, engineering, komunikasi, semuanya ini sudah baur-baur, enggak karuan, gado-gado di prakerja. Prakerja itu cuma 155 orang, dari saya sampai driver. Jadi kita ini timnya kecil, capeknya luar biasa, tapi kita happy. Mudah-mudahan ya, happy karena apa? Apa yang kita lakukan susah payah ada hasilnya, ada manfaatnya. Nah terus yang kedua ini juga pakai RCT dilakukan oleh Presisi Indonesia, didanai oleh pemerintah Jepang dan UNDP, hasilnya lebih gede lagi. Tapi biasanya ekonom itu akan mainnya ada konservatif. Udah ambil angka yang paling kecil aja deh gitu. Asumsikan aja kita pesimis, dampaknya adalah segitu. Tapi sebenarnya dari risetnya Presisi angkanya seperti itu. Nah teman-teman, saya nggak naif. Ini public policy. You kalau punya good policy, harusnya bisa diukur. Dan ini, yang terakhir. Ternyata prakerja yang itu newbies, bayi yang baru lahir, itu ranking 4. Dianggap oleh masyarakat sebagai programnya Jokowi Ma'ruf yang bermanfaat. Setelah apa? Terima kasih. Setelah BLT, KIS, dan KIP. Teman-teman sekalian, kalau kamu punya good program dulu ya, saya waktu belajar di Harvard Kennedy School, Leadership Development, itu sama Vice Minister dan segala macam, saya paling nggak jelas sekelas gitu ya. Itu saya nggak terlalu mudeng, karena saya belum in action fully. Tapi sekarang sudah tahu, kalau kamu mau membuat perubahan, lakukan dengan cepat, supaya rakyat segera melihat hasilnya dan kemudian ada political support terhadap program itu. Sehingga apa? Hal yang baik itu menjadi sustainable. Maybe it is not about you, it is about the people yang kita bilang ini. Tapi kalau program ini tidak bisa deliver kemanfaatan yang nyata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener toh? Selesai. 2024 goodbye and thank you. Jadinya ad hoc program, political program doang. Bukan kemudian menjadi program yang itu sustainable dari masa administrasi satu ke masa administrasi yang lain. Dan itu capek. Kalau pemerintah selalu zigzag kayak begini programnya, kapan kita mencapai? Wong linear aja nggak cukup cepet kok, kita pinginnya eksponensial kok pakai zigzag gini. Gini nanti oke redo lagi program lagi, bikin yang lain gini lagi. Nanti eksperimentasi lagi gini lagi. Nggak nyampe-nyampe. Jadi ada mission keberlanjutan yang memang kita ingin kemudian, yuk karena apa?
Apa alternatifnya kalau prakerja nggak ada? Saya selalu bilang sama teman-teman itu, kita ini mati 2024 teman-teman. Karena ini programnya Pak Jokowi, harus diakui. Tapi kalau kita ngerjainnya jelek itu sudah pasti mati. Kalau kita ngerjainnya bagus mungkin kita tidak mati, baru mungkin. Ya toh? Dan kemarin terus terang saja waktu election, saya kan kenal dengan 1, 2, 3 itu teman-teman saya banyak gitu ya, di semua lini. Gitu kan. Ya itu banyak yang kemudian mengapresiasi prakerja. Nah jadi dalam hal ini sekali lagi teman-teman, sebagai teknokrat di pemerintahan, udah lakukan yang terbaik dengan pemikiran kamu, totalitas, dedikasi, passion kamu untuk masyarakat Indonesia. Itu insya Allah deh, itu kemudian nanti program itu rakyat sendiri yang akan menjadi jurinya, apakah program ini punya manfaat atau tidak. Nah next, yang terakhir, nah ini terakhir, lesson learn. Teman-teman, inovasi di sektor publik itu penting untuk membuat ekonomi kita tumbuh secara terus-menerus. Kita punya visi 2045. Teman-teman, saya ke ADB kemanapun saya selalu bilang, semua orang bertanya apa yang membuat kemudian kementerian lembaga atau semua orang itu support dan merasa prakerja ini butuh untuk dilanjutkan. Saya bilang, Indonesia punya vision 2045, menjadi negara maju. Ini bukan tentang bisa tercapai atau tidak, tapi ini tentang mimpi kita bersama. Ketika itu mimpi, kalau kamu punya cita-cita kan berarti mimpi. Kalau mimpi kamu tidak cukup besar, itu bukan mimpi. Mimpi itu kalau sangat besar pasti membuat kamu takut. Karena apa? Kamu mungkin tidak bisa mencapainya. Tapi justru itu layak menjadi sebuah mimpi. Jadi kita yuk, karena tadi ekonomi sudah mengatakan untuk mencapai 2045 negara maju, ekonomi harus tumbuh terus. Tumbuh itu kalau itu jumlah penduduknya naik terus gak bisa sustainable. Yang bisa sustainable itu adalah produktivitas tenaga kerjanya yang harus kemudian naik terus. Itu loh teman-teman. Dan investasi kemudian harus masuk terus untuk kemudian memberikan inovasi. Nah, jadi teman-teman, sektor publik ada sektor swasta itu rumah tangga sama perusahaan. Perusahaan mah nggak usah disuruh, pasti berinovasi, betul? Karena perusahaan itu untuk survive kamu harus berinovasi, kalau enggak kamu digilas sama kompetitormu, paham? Tapi kalau pemerintah, ntar dulu, ini inovasi di program pemerintah itu berat, saya harus katakan apa adanya. Yaitu apa? Kalau di swasta, reward and risk, itu sebanding. Kamu risikonya besar, tanggung jawabnya besar, begitu berhasil rewardnya sebanding dengan itu. Betul? Kalau di pemerintahan, ntar dulu. Berhasil, alhamdulillah. Gaji naik, enggak. Sama. Kamu enggak berhasil, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai you. Karena apa? Government failure. Meskipun itu ekonomi selalu mengatakan ada government failure, ada market failure. Itu kayak unforgivable, enggak unforgiven. Jadi government tuh kayak enggak boleh bikin salah. Lah kalau enggak boleh bikin salah bagaimana kita berinovasi? Namanya berinovasi itu pasti bikin salah. Kalau di swasta, wow itu banyak ya testimoni di sosial media, Instagram atau apa. Saya jatuh bangun, 10 kali jatuh bersepeda, 11 bangun dan kemudian bisa bersepeda gitu kan. Kegagalan itu kayak sebuah kebanggaan dari proses sehingga kalian sukses. Coba kamu cerita gitu kalau kamu di pemerintahan. Datang itu BPK, BPKP dan lain sebagainya. Karena duit pemerintah. Inilah yang saya bilang risk and reward di pemerintahan itu tidak sebenarnya. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang berani, dibutuhkan orang-orang yang cermat, dibutuhkan orang-orang yang integritasnya tidak terbantahkan. Karena kalau kamu kayak saya, duit 1 tahun 20 triliun, itu ngeri pasti. Tapi dengan teknologi yang dibangun oleh Pak Hengki dan Pak Samso dijagain betul. Bu Dwina yang integritasnya juga bagus, orang lembaga pelatihan mau berbondong-bondong masuk. Ntar dulu 137, asesor nggak boleh interaksi sama lembaga pelatihan. Bahkan tidak tahu siapa yang mengakses. Ini penting, membuat tata kelola rule of the game yang membuat kemudian integritas itu terjaga. So, teman-teman, inovasi di pemerintahan itu ada inovasi dalam teknologi, institusi, dan sosial. Prakerja mau sebagus apa, tapi kalau masyarakatnya tidak bangkit dan menyambut, ya enggak bisa. Kemudian inovasi butuh kolaborasi, akumulasi, dan space. Kolaborasi lintas kementerian lembaga, prakerja ini 14 kementerian dan lembaga.
Ada Mendikbud, ada Menaker, ada Menteri Bappenas, ada Menteri Perindustrian, ada Menteri Dalam Negeri, ada Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak semuanya ada. Karena ada cyber security issue, ada kemudian kita butuh legal opinion dari Pak Jaksa. Karena apa? Inovasi, teritori baru, kita babat alas. Pengadaan ini boleh enggak ke kanan, ke kiri, ke depan. LKPP karena itu ada di dalam, BPKP ada di dalam. Dan kita setiap kuartal itu kemudian paparan untuk menyampaikan progres. 14 KL, biasanya kan satu KL atau satu kementerian ya programnya sendiri. Ini kita 14. Artinya adalah kita transparan, setransparan mungkin, seakuntabel mungkin. Karena kita kemudian diawasi istilahnya oleh 14 itu. Terus habis itu lintas bidang, tadi saya bilang, kemudian lintas agents. Agents dalam hal ini adalah tadi, entitasnya macam-macam ya, ada korporasi, ada PMA, ada PTS, ada Politek dan sebagainya. Ada BLK komunitas juga di Prakerja. Kemudian akumulasi, teman-teman, ini saran saya, setidaknya apa yang saya lihat. Kalau kalian fresh graduate masuk di pemerintahan atau di PMO Prakerja, very likely nggak saya terima. Karena what I need is orang yang punya experience. Kenapa? Karena pemerintah itu jagoan banget dan memang itu pekerjaannya adalah membuat aturan kebijakan. Tapi there are so many programs in the world, good programs, poor in execution. Kenapa? Karena kemampuan mengoperasikan, kemampuan untuk delivery itu bukan di DNA-nya pemerintah. Birokrat itu tidak dilatih untuk itu. Yang dilatih untuk itu adalah swasta. Karena kalau swasta kalian tidak hanya membuat programnya bagus, tapi memastikan barang itu, produk yang kalian hasilkan sampai ke konsumen dengan bagus. Habis itu pasca beli, bagus. Customer service, layanan konsumen, betul? Bagus. Itu ada di DNA-nya orang swasta. That's why my suggestion is that kamu pergi ke swasta, hajar-hajaran di sana, berenang di sana. Jadi budak korporat ya bahasanya ya. Budak kapitalis atau budak korporat kamu? Ya, itu pokoknya mboh itu entrepreneur dan segala macam karena Pak Hengki juga punya startup, dulu Pak Samsu kayaknya juga, Duina juga. Jatuh bangunlah di sana, latih dirimu. At some point, kita nggak pernah tahu persimpangan jalan karir kita. Tapi ketika at some point ada panggilan, kayaknya aku ingin masuk ke pemerintahan untuk memberikan pengetahuan, pengalaman atau apapun yang saya miliki untuk masyarakat luas, bukan for the sake of my own benefit, karena tadi saya bilang risk and reward-nya itu enggak seimbang. Jadi jangan expect gajinya gede, jangan expect comfortable. Understand pemerintah itu sangat konservatif karena tadi APBN coy, banyak yang memeriksa, tanggung jawabnya besar. Jadi itu sudah ada di DNA-nya pemerintah kayak begitu. Jadi kalau kalian ada panggilan kayak gitu, beranilah. Embrace that call and then be brave. But collaborate, kamu nggak bisa excellent sendiri. Di sini makanya banyak teman-teman dari beda-beda keterampilan atau skill, yang itu kita collaborate. Start dengan kapabilitas, end dengan higher capability to govern. Pemerintah itu tugasnya adalah to govern, kita tuh regulator dari lembaga pelatihan, menetapkan standar SLA dan segala macam, SOP dan segala macam. Terus kemudian bukan infantilizing. Nah ini, infantilizing itu secara tidak sadar kadang terjadi. Pemerintah banyak konsultan, one shot, ini Pak obatnya, kemudian lakukan. Kemudian kalau bikin ini lagi gimana? One shot lagi. Ini teman-teman kayak Pak Hengki sama Pak Samsu, ini masuk day to day operation, tahu katakanlah apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan kemudian berusaha untuk meresponnya, menyediakannya, menyelesaikannya. Beda kan? Satu adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan, satunya lagi adalah ada di luar. Nah kemudian menjadi insider untuk uplift the capability of our government, birokrasi juga, dan menjadi aktor perubahan. Dan yang terakhir, inovasi tidak instan. Inovasi butuh space untuk bisa memperbaiki diri sendiri. Karena itu kalau kita sifatnya adalah fatalistik, baru inovasi, kebijakan publik, kok salah, kurang ini, kurang itu, wah digede-gedein dan segala macam. Percayalah nggak ada orang yang kemudian di pemerintahan bikin inovasi program. Karena kita fatalistik, menghukum sesuatu yang mungkin niatannya baik, operasionalisasinya, yang salah itu program atau kebijakannya atau eksekusinya.
Karena apa? Saya juga kalau misalnya mencari 500 atau 1.000 orang yang nggak puas dengan prakerja, gampang banget wong. Penerima prakerja itu 17,5 juta, masa semuanya senang? Enggak kan? So teman-teman sekalian, jangan fatalistik. Kita itu harus menjadi air yang jernih di Indonesia karena kita adalah kaum yang tercerdas di Republik Indonesia. Saya berhenti di sini, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Deni ya. Menarik ya. Sampai saya mau nyetop juga susah Bu, karena bersemangat sekali ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, nih karena ada sesi tanya jawab ya. Mangga kita buka untuk satu sesi pertama, mungkin 3 pertanyaan, silahkan. Wan satu, ya silahkan dulu, satu dulu ya. Habis itu kita undi lagi ya. Silahkan Mas yang di depan. Langsung Bu, rame ini kayaknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sama prodi Mas, silahkan. Baik, saya Arif Setiawan. Saya mahasiswa pertukaran mahasiswa dari Universitas Syekh Kuala dari Aceh. Izin Bu, ingin bertanya, mungkin ini ada kaitannya nanti dengan dunia kerja saya nantinya. Ingin bertanya saja tips apa yang Ibu nantinya akan bagikan kepada kami semua, saya maupun teman-teman, jika kami semua ingin mengembangkan karirnya di dalam pemerintahan dan cara Ibu bagaimana bisa menjabat sebagai direktur sebagai sekarang. Mungkin saya bertanya gini, mungkin nanti saya pengen bekerja di suatu pemerintahan, mungkin saya bisa menjadi direktur seperti Ibu. Mungkin agak maksa ya ini, tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Semua itu dari mimpi, mungkin jadi kenyataan. Dan apa tantangan terbesar Ibu pada saat Ibu menjadi direktur? Mungkin dari pertama Ibu menjabat menjadi direktur sampai sekarang Ibu. Mungkin demikian saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Arif ya. Oke, mangga silahkan, siapa lagi tadi? Oke, yang di sana dulu deh, di belakang. Ya, betul ya Mas ya? Ya, silahkan. Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Deni atas pemaparannya yang sangat insightful buat saya mengenai program prakerja. Dan di sini saya sangat penasaran sekali tentunya dengan penjelasan dari Ibu Deni mengenai program prakerja. Saya ingin bertanya Bu, yang pertama jika tadi dibilang kalau misalkan program prakerja itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan program jika dibilang tadi program prakerja dibuat untuk memenuhi kebutuhan, yakni program pelatihan yang inklusif bagi semua kalangan, tapi mengapa tidak sedang menempuh pendidikan formal menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan program prakerja? Terus yang kedua tadi ada data kalau misalkan penerima program prakerja dari daerah 3T itu hanya 2%. Dan yang saya ingin tanyakan, apakah program prakerja ini belum efektif dalam melakukan penyaluran program ke daerah 3T. Dan menurutku itu daerah 3T kan salah satu daerah yang tertinggal Bu ya. Dan menurutku itu salah satu daerah yang paling membutuhkan, yang dimana di daerah tersebut tuh masih kurangnya program-program seperti prakerja ini. Tapi mengapa dalam penerima dari periode 2020 hingga 2023 penerima dari daerah 3T itu hanya sebesar 2% saja. Mungkin dari aku cukup, terima kasih Bu. Maaf Mas, nama sama prodinya Mas? Nama saya Alvaral Putra Medani dari Teknik Perminyakan. Ahmad ya. Perminyakan. Baik, yang terakhir satu untuk sesi pertama silahkan. Oke, yang di depan yang mbak-mbak silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftaul Jana dari Fakultas Teknik Informatika. Saya mahasiswa pertukaran dari Universitas Asahan Sumatera Utara.
pertanyaan saya adalah bagaimana kesulitan apa yang telah dilalui oleh program prakerja dalam menyalurkan atau memberikan informasi kepada daerah yang mungkin sangat sulit untuk akses internet, dan bagaimana kebijakan Ibu untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Baik, kita 3 pertanyaan dulu ya. Mangga Bu, ini menarik pertanyaan. Terima kasih. Silakan. Mungkin saya minta Pak Hengki untuk pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaannya Mbak Janah dulu. Enggak, supaya saya juga hemat dan itu bisa catch up my breath. Oke, jadi pertanyaannya Mbak Janah itu gimana tantangan kesulitan dalam prakerja memberikan informasi ke daerah-daerah yang infrastrukturnya itu atau internetnya itu terbatas. Silakan. Biar teman-teman juga kenal. Iya, pertanyaannya sulit sekali sebenarnya. Ya izin saya jawab. Sebenarnya perjalanan prakerja untuk yang daerah-daerah tertinggal itu, kalau dibilang masalah problem internet, saya juga ada cukup beberapa ke daerah-daerah. Sebenarnya problem internet di Indonesia itu cakupannya kan udah mencapai 90% ya, akses internet gitu. Tapi mungkin pertanyaan pertama adalah bagaimana kita menyampaikan informasi itu yang kita lakukan ke sana. Sebenarnya ada 2 angle yang sudah dilakukan, sebenarnya harusnya Dwina yang jawab Bu. Ada 2 angle yang kita lakukan selama ini gitu. Yang paling pertama adalah pasti dengan memanfaatkan akses internet tadi, yaitu melakukan yang namanya digitalisasi, iklan-iklan di sosial media dan sebagainya. Nah yang kedua lagi adalah kita sebenarnya ada juga surat dari Kemendagri yang diedarkan ke semua bupati itu untuk melakukan sosialisasi terhadap daerah mereka tentang program ini gitu. Dan opsi yang kita lakukan karena tim kita juga terbatas, kita juga sekali melakukan kunjungan ke daerah. Nah menariknya adalah yang di prakerja itu kita lebih sering itu ke daerah-daerah tertinggal daripada ke kota besar gitu. Seperti contohnya kayak kita ke Sintang itu perjalanan dari Pontianak ke sana kita mengarungi darat 7 jam gitu. Jadi seorang pejabat kayak Bu Deni itu mengarungi daerah hanya untuk menyebarkan dan sekalian menyebarkan informasi ke terhadap daerah itu dan juga melihat kondisi di lapangan itu apakah benar akses internetnya. So far yang kita lihat memang beberapa daerah-daerah tertinggal itu tidak 100% akses internetnya nggak ada. Tapi ada beberapa blank spot gitu. Jadi misalnya satu kabupaten, tidak seluruhnya kabupaten itu nggak ada internetnya. Tapi mungkin ada beberapa blank spot yang tidak ada internet. Jadi so far kalau ngelihat dengan akses internet di Indonesia yang udah mencapai 90%, harusnya prakerja mungkin bisa kita lakukan dengan cara upaya internet. Karena kalau dibilang blank spot, tadi aja saya kesini juga naik kereta Wus aja ada beberapa titik yang blank spot juga gitu. Bahkan kita ada lagi ada di Pulau Jawa yang bukan di daerah timur. Jadi menurut saya sih itu problematika yang bukan menjadi hambatan prakerja untuk maju terus, tapi kita akan mencari upaya lain dengan cara ya offline, yaitu dengan surat edarannya Mendagri terhadap bupati maupun prakerja melakukan sosialisasi ke daerah. Karena ada beberapa kegiatan yaitu seperti Bu Dwina ini sering datang sosialisasi ke daerah untuk mencari lembaga pelatihan. Di situ juga kita mensosialisasikan tentang program dan kita temu alumni ke daerah-daerah kecil itu juga membantu untuk mensosialisasikan kartu prakerja. Ya, thank you. Jadi teman-teman ya cara komunikasinya kita bahkan pasang baliho di fak-fak di Manokwari dan segala macam, kita pasang di koran daerah, kemudian kita juga datang ke lokasi, tapi kalau datang ke lokasi kan ongkos dan waktu ya teman-teman ya. Dan satu lagi saya ini ya memang eselon 1 pejabat tapi nggak ngerasa kayak pejabat karena ya cara ngomong saya aja udah nggak bener ya. Jadi teman-teman karena saya pikir jabatan itu amanah yang beratnya luar biasa gitu. Susah tidur, kemudian a lot of details, dan kemudian responsibilities. Dan itu ngomong yang pertanyaan pertama, tantangannya apa? Yeah. At some point you want to give up. At some point you want just quit. Karena sometimes like, oh God, it's so hard. Saya juga gak ngerti kenapa orang berebut jadi pejabat. Karena capek, itu aja capek. If you do it responsibly, if you want to do your best, at your best ya, mungkin bestnya kamu tidak dinilai best buat orang lain, tapi capek. Tapi sekali lagi, that's the meaning of life. Kadang saya merasakan, oh iya, saya belajar ekonomi S1, S2, S3, saya dari keluarga biasa. Saya beasiswa terus, beasiswa Fulbright, kemudian beasiswa waktu di Colorado, saya juga beasiswa.
mungkin ini cara Tuhan untuk kemudian membuat ilmu saya manfaat, udah itu aja sih. Jadi capek teman-teman. Nah terus tadi ya, jadi kita pakai kanalnya macam-macam dan Pak Hengki ya kelihatannya tough ya, lari maraton. Tapi dari Biak ke Supiaori berhenti di jalan muntah dulu dia di hutan lindung waktu itu. Nah saya malah cuek aja kayak begitu, nggak apa-apa ya. Jadi ya kita memang sampai ke ujung-ujung Indonesia karena kita juga ingin proof directly dan interaksi secara langsung itu tidak tergantikan untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul truly honest, genuine menyayangi teman-teman se-Indonesia dan kita ingin hadir untuk mereka, bukan sekedar do the checklist. Ya gitu, hanya untuk pencitraan, nggak ada yang seperti itu. Nah terus habis itu pemerintah daerah memang yang perannya, karena setiap kantor daerah itu sebenarnya punya, saya tahu lah namanya kantor-kantor pemerintah kabupaten misalnya saja itu pasti punya internet. Kalau itu misalnya bisa di-share kepada masyarakat, it will be much better. Pada jam-jam tertentu gitu ya, sambil misalnya bisa menggunakan jam 2 sampai dengan jam 5 sore, tungguin, disediakan laptop, difasilitasi seperti itu, sehingga kemudian masyarakat yang tidak tahu kemudian bisa datang. Nah tinggal kita kemudian mau atau tidak dan mau berjarak dan melayani atau tidak. Membutuhkan humility dan hati untuk kemudian kita sekali lagi melayani masyarakat. Nah terus habis itu yang selanjutnya adalah pertanyaan dari Ahmad, pendidikan formal kenapa nggak bisa, katanya inklusif. Ahmad, you are absolutely right. Jadi gini, pada saat pertama kali prakerja didesain Pak pada tahun 2019, kekhawatiran saya waktu itu adalah prakerja itu mengkanibal pendidikan formal. Saya nggak mau anak kemudian berpikir, udahlah saya nggak usah sekolah, saya lebih baik ikut prakerja atau pelatihan karena yang penting ada saya bekerja. Saya nggak mau itu. Karena there is value of education, there is value of having a degree, tapi that's not enough. Prakerja ini melengkapi dan program-program pemerintah yang lain, program-program pelatihan yang lain itu juga sama, yaitu melengkapi. Karena itulah kenapa kemudian tidak boleh untuk siswa dan mahasiswa yang sedang tercatat aktif di kementerian. Nah, namun along the way kita melihat betapa dinamiknya lapangan pekerjaan yang namanya ini kan gila-gilaan ya trennya teman-teman. Nah, saya juga kemudian konsultasi dengan Pak Rektor UT, Wakil Rektor UT mengatakan ada 750.000 nomor induk mahasiswa yang itu hanging around Pak. Karena kalau kampus biasa kita bisa mendeo orang setelah 4 semester misalnya tidak show up. Tapi UT itu tidak bisa mendeo orang. Sehingga 750.000 NIK ini kalau pas punya kesempatan kuliah, habis itu kemudian nggak ada uang, saya pergi lagi, nanti masuk lagi, nanti keluar lagi. Lah ini kalau tercatat aktif terus, dia juga nggak bisa mengakses prakerja. Dan Pak Wakil Rektor juga mengatakan, Ibu beberapa dari kursusnya prakerja juga nanti bisa dikredit ekuivalenkan di UT. Itu tinggal berapa sama experience dia bekerja. Artinya adalah sudah terbuka pintu itu. Sudah gitu Apindo juga mengatakan, Bu Deni, kenapa ya mahasiswa itu enggak boleh, daripada mereka nunggu 4 tahun baru bisa ngambil prakerja, kenapa enggak langsung aja. Itu disampaikan oleh Pak Jimmy dari Apindo. Saya tulis itu, saya sudah sampaikan di rapat tetapi belum disetujui. Jadi itu situasinya teman-teman. Jadi tinggal sabar aja karena saya pikir sooner is better dan ini kan juga tidak wajib untuk mahasiswa. Hanya mahasiswa yang pingin, mau belajar, mau menambah dan segala macam silahkan kemudian diambil. Nah jadi itu teman-teman ini masih berproses tapi kalau sekali lagi saya juga dari kampus ke kampus seperti ini di mana-mana termasuk di Syahkuala saya juga memberikan kuliah umum. Jadi memang aspirasi dari mahasiswa terutama dari luar Jawa itu sangat signifikan. Perguruan tinggi itu 3.300, tidak semuanya ITB ya Pak ya. Jadi kalau mereka bisa menambah keterampilan, pengetahuan dari prakerja tentu itu akan sangat baik buat adik-adik. Tapi sekali lagi kita tunggu semoga saja prakerja 2.0 nanti bisa kemudian tadi lebih inklusif gitu ya. Jangan kemudian justru mengaliniasi siswa atau mahasiswa. Kalau siswa mungkin susah Dek karena kita ada undang-undang anak itu usia minimal 18. Sedangkan prakerja itu untuk bekerja nanti dibilang kita mendorong child labor gitu ya. Padahal kalau angkatan kerja udahlah Republik ini aturannya tuh babaliut sumpah gitu ya. Jadi mau niatan baik itu tidak cukup gitu loh. Jadi kamu itu sudahlah sabar-sabar aja lah gitu ya. Dengerin aja kemudian udah negotiate, ketuk hati lagi dengan telaten. Nanti siapa tahu kemudian akhirnya pintunya terbuka. Kemudian selanjutnya adalah 3T. Kenapa 2%? Dek penduduknya 3T itu kurang dari 2%.
Jadi sebenarnya prakerja itu sudah secara disproporsional lebih tinggi daripada populasi. Sama halnya penyandang disabilitas itu kita pas. Jumlahnya adalah persentasenya begitu. Terus kemudian teman-teman, jadi sekali lagi pengangguran kita sebenarnya hanya 5%. Tapi tadi saya sampaikan prakerja itu yang mendaftar yang menjadi peserta yang nganggur 40%. Jadi kita melihatnya bukan mayoritas atau angka absolutnya, tapi relatif terhadap populasinya, saya pikir itu. Nah terus habis itu yang selanjutnya adalah dari Mas Arif, tadi tipsnya. Mas Arif, saya itu dari keluarga biasa. Nah rumah saya bapak saya lulusan SMA, ibu saya lulusan SMA, bapak saya udah almarhum, punya usaha kecil, jadi saya tahu benar bapak saya itu nasihatnya gini, Duk, nah orang Jawa ya, Duk, bapak ini tidak punya apa-apa. Kalau kamu mau sukses, jalannya adalah lewat kamu sekolah yang benar, sekolah yang baik. Itu aja. Jadi saya nggak punya koneksi teman-teman. Jadi saya meniti karir benar-benar dari nol. Saya itu anak beasiswaan gitu ya. Jadi saya memang lulusan terbaik tercepat UGM. Tepuk tangan dong. Pak narsis Pak, sorry yo. Jadi saya lulusan terbaik dan tercepat di Fakultas Ekonomi UGM, saya ketua himpunan mahasiswa karena itu gaya saya kayak begini ya. Dan kemudian saya hancur-hancuran maksudnya. Nah terus habis itu saya mendapatkan beasiswa Fulbright untuk ke Amerika, waktu itu hanya 14 orang yang master, saya satu-satunya yang gak pernah keluar negeri, baru lihat paspor, visa dan segala macam itu ya itu gitu pas mau berangkat. Nah jadi saya kemudian pergi ke University of Illinois at Urbana-Champaign, sekolahnya Bu Sri Mulyani ya karena saya taunya itu gitu kan, mengikuti idols kan biasanya gitu kan. Nah terus habis itu ternyata kok master cuma setahun dan kayak pemanasan doang ya, haus nih. S3 dong, S-nya kan nambah, S1, S2, S3. Wah yang S3 ini tuh sumpah, wah pusing, 6 tahun. 6 tahun di University of Colorado. Mungkin kalau di Illinois saya nggak kuat kali gitu teman-teman. Karena apa? Economics itu ilmu sosial tapi bohong-bohongan itu ilmu sosialnya. Yang ada adalah deductive logic dengan math, real analysis, matrix algebra, calc 1, calc 2, calc 3 harus jagoan. Kalau nggak kuat itu udah nggak usah lah gitu. Percuma kalian masuk econ. Jadi econ itu modeling teman-teman. Jadi kalau ini society terdiri dari ini dan kemudian preferensinya begini-begini, distribusinya adalah binomial begini-begitu. Kalau kemudian dilakukan voting secara begini-begitu dan votingnya adalah 2 ronde, equilibriumnya seperti apa? Bagus atau tidak buat society? Bagaimana kalau equilibriumnya tidak bagus? Bagaimana policy-nya untuk kemudian membuatnya bagus? Modeling semua. Setiap mahasiswa di kelas jawabannya bisa beda-beda. Itulah econ PhD di Amerika. 6 tahun saya lulusan ketiga di angkatan saya. Yang drop out itu biasanya 50%. Itu PhD Amerika udahlah jahat banget. Jadi saya dididik keras kayak begini itu adalah karena Amerika. Karena itu saya merasa Amerika itu yang mendidik saya kayak begini. Saya belajar 14 jam tiap hari termasuk Sabtu Minggu. Hanya untuk sekedar lulus, bukan untuk dapat A ya atau A minus. Lulus. Karena apa? Udahlah. Anak Cina itu 5 orang itu udahlah kayaknya merem doang, itu jagoan semua. Kemudian bekas Rusia itu 3, yang bekas Rusia itu 3, matematikanya udah jago. Lah saya S1 ekonomi, cuman matematika ekonomi coy. Disuruh matriks algebra, kemudian triple integral, real analysis, jembalik lah saya. Jadi saya waduh setengah mati, pusing saya. Nah jadi kalau kalian itu lulusan dari MIPA, dari ENG, dari ITB, probabilitas kalian untuk survive di econ itu 99,9%. Bahkan kalian bisa di top school, top 10-nya Amerika, School of Economics. Dan ini saya bilang buat kalian supaya kalian ngerti yo. Economics itu beda sama bisnis sama accounting cah. Economics itu mikirin tentang kesejahteraan nasional, kemiskinan, pembangunan, motif dari individu, motif dari perusahaan, ketika mereka interaksi hasilnya baik atau buruk untuk society. Jadi bukan, ekonomi itu accounting beda, ekonomi itu bisnis, manajemen beda, itu yang di sana untuk korporat, yang di sini untuk rakyat, pusing gitu loh. Jadi kita itu kayak begitu, karena itu saya bilang tadi public economics, kayaknya public economics. 2 pertemuan pertama di Economics of Constitution, pertanyaan dasarnya kenapa kita perlu pemerintah, modeling. Kenapa kita tidak masing-masing aja gitu kan. Nah itu dimodelkan, disitulah kemudian muncul bahwa why we need constitution, why we need state. Itu kayak begitu teman-teman, jadi
kalau kalian sekali lagi bebaskan pikiran kalian, banyak belajar, banyak diskusi, jangan mikir linier. Nah, jadi tadi tipsnya apa? Ya udahlah kerja yang sebaiknya. Dan teman-teman, ini saya juga jangan dicontoh ya. Aku ini orang yang tidak punya cita-cita sejak dulu. Serius. Aku enggak punya cita-cita, aku tuh cuman hidup pada hari ini, mengerjakan sebaiknya hari ini, besok ya besok, aku kerjakan dengan baik lagi dan seterusnya. Itu tok, saya tidak pernah punya plan, this is bad, but this is right now who I am. Jadi teman-teman, niatnya lurusin dulu. Dan kemudian beranikan diri, bismillah, kalian melangkah. Insya Allah cita-cita kalian itu kemudian akan baik dan barokah. Saya cuma itu aja, ya, thank you. Oke, baik, terima kasih Bu Deni ya, menarik sekali ya. Mohon maaf ini karena waktunya sudah mepet ya, jadi kita hanya bisa satu termin pertanyaan ya. Nanti mungkin kalau yang tertarik nanti mungkin setelah ini bisa ngobrol langsung sama Bu Deni sama rekan teman-teman dari Kartu Prakerja ya. Baik, mungkin untuk meresumekan ya, kelihatannya banyak sekali, cuman mungkin kalau dari saya mungkin akan lebih kepada kembali ya, bahwa sebenarnya diharapkan kita kembali kepada apa yang perlu kita kembangkan ya sebagai sifat-sifat kita ya, karakter-karakter dari mahasiswa ya. Tadi ya masukan dari Bu Deni menarik sekali ya. Pertama kita mesti observant ya, jadi kita itu harus bisa mengamati ya. Mengamati juga cuma hanya segera lihat ya, tapi mungkin bisa melihat lalu kemudian tadi ya, mungkin meresapi lalu mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekeliling kita seperti itu ya. Lalu juga humble ya, orang itu harus jadi rendah hati ya, karena dengan kerendahan hati itulah kemudian kita bisa punya kemampuan untuk bisa mengobservasi ya, untuk bisa mendapatkan pengalaman dari apa yang kemudian kita amati ya. Lalu yang ketiga, ini mungkin kalau saya lihat satu terobosan juga, jadi di satu sisi mungkin kita perlu observan sama humble ya, tapi mungkin ada kalanya kita perlu berani mengambil risiko ya. Tapi risiko di sini perlu harus istilahnya risk manajemennya, jadi jangan sampai berani aja tapi nggak tahu resikonya. Jadi kita harus juga memperhitungkan resikonya sehingga mudah-mudahan yang kita lakukan itu, resiko yang kita ambil itu bisa berbuah hal yang baik. Baik, mungkin terima kasih atas kadarnya Bu Deni ini catatan saya panjang banget ini Pak. Ini jadi cukup banyak sekali. Mudah-mudahan juga teman-teman di sini bisa mendapatkan banyak masukan ya, karena tadi saya melihat banyak sekali insight ya, kita juga bisa memahami bagaimana sebenarnya pemerintah itu bekerjanya seperti apa. Dan tadi ini sebagai challenge juga buat teman-teman ya, mungkin yang punya passion, yang tadi punya, wah saya ini kayaknya mau risk taker tapi saya juga mau berkontribusi ya, ternyata dunia ini berbeda ya, waktu kita mendapatkan satu gambaran bahwa kita melihat Indonesia itu ya, satu Indonesia itu gak hanya sekedar dari Sabang sampai Merauke, tapi kita punya beragam sekali kondisi masyarakat ya, daerah-daerah yang mungkin susah dijangkau seperti itu. Artinya apa? Bagaimana kita bisa membuat sebuah kebijakan yang bisa menjangkau itu semua, sehingga mudah-mudahan ini bisa membuat kita punya perspektif yang lebih luas lagi ya, bagaimana memandang permasalahan yang dihadapi oleh negara kita tercinta. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Deni atas paparannya. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Deni Puspa Purbasari, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Sekretaris Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Ibu Deni Puspa Purbasari. Kepada Profesor Wijaya Martokusumo, kami silakan. Berikutnya, kami persilakan kepada Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Ibu Deni Puspa Purbasari, untuk memberikan cenderamata kepada Profesor Wijaya Martokusumo. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai.
Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.